Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membacakan situasi teraktual, situasi terkini, atau situasinya akan segera terjadi dalam relationship-nya kamu dengan dia, seseorang yang saat sekarang sedang kamu pikirkan ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa saja yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi kamu dengan dia, seseorang yang saat sekarang sedang kamu pikirkan adalah di situ ada Three of Swords, berikut ada King of Wands, berikut di situ ada Ace of Swords, ada di situ hadir energi dari Queen of Swords, dan berikutnya di situ ada Three of Wands ya. Oke, baik. Oh, ini agak keras ini sedikit pasangannya kamu ya. Kemudian di situ ada Page of Wands, kemudian ada Three of Pentacles. Berikut di sana ada energi dari Knight of Swords, dan berikutnya ada kartu dari The Hangman. Oke, nah jadi seperti ini. Nampaknya kamu sedang tertarik, sedang lagi penasaran dengan seseorang yang nampaknya energi bertolak belakang dengan kamu gitu ya. Beberapa di antara kalian nampaknya menyenangi saat ini menyenangi seseorang yang usianya agak di atasnya kamu gitu. Walaupun ternyata kamu yang ngelihat video ini cowok gitu ya, kamu cowok. Jadi cewek yang kamu lagi taksir ini, yang kamu PDKT-in ini nampaknya usianya di atas kamu sedikit, mungkin tidak banyak ya, tetapi sedikit saja di atasnya kamu. Atau ini seseorang yang terlepas dari usia ya, tapi dia ini orang yang sudah lumayan berpengalaman dalam hidupnya dia gitu ya. Ini seseorang yang sudah duluan nampaknya mengecap manis, pahit, asem, kecutnya kehidupan daripada dirimu gitu kan. Nah, mungkin kamu kayak yang ngerasa wah banget gitu ya, ada letupan perasaan di dalam batinnya kamu terhadap seseorang ini. Dia selalu kamu pikirkan, dia selalu kamu bayangkan, dia bikin kamu ini merasa penasaran kayak gitu ya. Kamu kayaknya mau ngedeketin dia gitu ya. Kamu mulai tebar pesona di sini, dan kalau bisa beberapa di antara kamu nampaknya menginginkan kedekatan yang satset ya dengan dia gitu kan. Kedekatan yang cepat terjadinya. Kamu dari pertama kali melihat dia ini bisa kamu tuh langsung kayak pengen ngepepetin dia. Minimal kamu ini akan mencari, menggali informasi yang dalam ya tentang seseorang ini. Mungkin kamu akan cari, wah ini sosial medianya apa nih, Instagramnya apa, Facebooknya apa gitu-gitu ya, Twitternya apa, atau gimana ya tuh ya, model-model dari sosial media gitu kan. Mungkin kamu juga penasaran minta nomor teleponnya dia, atau mungkin kamu nitipin nomor teleponnya kamu ke temen untuk disampaikan ke dia, yang kayak gitu ya. Jadi ada ketertarikan yang lumayan besar lah, itu intinya dari kamu terhadap si seseorang ini. Bisa juga memang ini adalah teman kerjanya kamu gitu kan, teman satu komunitas kah, nah seperti itu ya. Jadi kayaknya memang agak banyak ini interaksi antara kamu dengan dirinya, atau ini akan kamu usahakan gitu ya, banyak berinteraksi dengan seseorang ini. Misalnya kalau kamu tahu tempat kerjanya dia di mana gitu ya, misalnya dia kerjanya di supermarket, mau nih kamu nampaknya ngebela-belain datang ke supermarket tempat dia bekerja gitu kan. Jadi kayak gimana caranya biar dia ini mengetahui bahwa ada kamu gitu ya, ada eksistensi dirimu di muka bumi ini gitu kan.
Dan pendekatan yang kamu lakukan mungkin juga kamu satu sisi tuh tahu kalau orang ini tuh tidak gampang untuk dideketin. Misalnya dia kok kayaknya agak kurang interaktif gitu ya. Misalnya kamu melihat, wah ini memang ada perbedaan antara kamu dengan dia. Sepertinya dia ini orangnya tertutup sama kamu, yang muda-muda kayak gitu ya. Jadi memang ada beberapa di antara kalian yang sadar diri duluan, oh kalau aku memang menginginkan sesuatu dengan seseorang ini, aku tuh harusnya ini bersabar gitu ya. Aku harus bersabar, aku harus pelan-pelan, aku harus telaten. Bukan pelan-pelan karena tadi Mari katakan kamu pengennya satset, pengennya cepat, tapi aku harus telaten ini ngedeketin seseorang ini gitu ya. Kamu tidak segan-segan untuk membuka percakapan di sana. Tapi ini kamu memang tidak urakan modelnya, tidak gampangan, tidak serampangan gitu ya. Tapi ya kamu proaktif gitu. Kamu proaktif, kamu melakukan tindakan-tindakan nyata, bukan hanya sebatas pikiran-pikiran, wih, andaikan dia sayang sama aku, andaikan dia tertarik sama aku ya, andaikan dia juga pengen punya sebuah relationship dengan aku ya, andaikan dia membuka diri dengan aku ya. Kamu nggak yang sibuk diandaikan-andaikan di dalam pikiranmu, tapi di sini, aduh gimana nih caranya untuk bisa ngambil perhatiannya dia, gimana caranya biar mulus ngedeketin dia. Nah, seperti itu kan modelnya kamu. Jadi kamu tuh enggak yang malu-malu meong gitu ya, keren. Di sini kamu tuh keren. Kamu sedang menjujuri dirinya kamu. Karena di sini kamu tuh memang pengen deket sama dia, maka kamu ngelakuin usaha upaya yang memungkinkan ada kedekatannya kamu dengan seseorang ini. Beberapa mungkin kamu ini lagi deketin temennya juga gitu ya. Lagi deketin temennya, atau mungkin kamu ngejorok-jorokin temennya kamu yang kebetulan kenal juga sama dia, biar jadi luas, biar jadi enak ini koneksinya kamu sama dia. Jadi ibaratnya penolakan itu semakin sedikit gara-gara hadir orang mak comblangnya lah, kira-kiranya gitu, ada jembatannya lah. Nah kayak gitu ya, ada jembatannya lah untuk penyambung kamu dengan seseorang ini gitu kan. Nah jadi ini juga bisa, memang ceritanya kalian sudah berhubungan sudah agak sekian lama. Ini bukan fresh ya, bukan yang baru-baru aja ketemu terus pengen kamu garap, tapi ini ada beberapa yang memang kalian ini sudah kenalannya tuh cukup lama. Ini nampaknya bisa sebagai persahabatan, atau mungkin ini ceritanya udah deket, tapi jangan-jangan namanya hubungan ini tuh apa, itu yang belum ada gitu ya. Namanya apa gitu? Ini namanya pacaran kah atau gimana sih ini? Nampaknya itu yang belum ada di relationship-nya kalian ini gitu ya kan. Nah kalau Mari lihat seseorang yang pengen kamu garap ini, nampaknya dia belum punya atensi ya, dia belum punya atensi yang sebegitu besarnya, sama seperti atensinya kamu ke dia. Kamu yang nampaknya lebih cenderung memperhatikan seseorang ini, pengen tahu tentang seseorang ini, tetapi tidak dia, tidak begitu dia ke kamu gitu loh. Nah di sana ya, kalau dia ini mungkin ya hanya menganggap kamu tuh sebatas kenalan, sebatas teman gitu ya. Mari rasa di sini tuh belum ada rasa interestnya dia kepada kamu. Di sini bisa dia ini tidak terfikir ya untuk saat sekarang tuh urusan cinta-cintaan, belum terfikir di sana. Mungkin dia masih lebih mengejar karirnya dia lebih fokus untuk urusan keuangan. Jadi di sini dia kayak lebih cerita tuh mikirin masa depan, pengembangan dirinya dia yang hari ini biar semakin baik lagi di masa depan gitu ya. Jadi ini bisa yang kayak
bahkan dia tuh tidak tahu kalau kamu tuh ada rasa sukanya ke dia. Tidak tahu dia. Kalaupun dia tahu, ada kemungkinan besar dia akan agak masa bodoh ya. Agak masa bodoh ini nanti dengan rasa sukanya kamu. Jadi misalnya dia ngerti, oh dia tuh seneng sama aku. Ya udahlah, terserah. Dia mau seneng ya seneng lah gitu ya. Tapi aku enggak gitu. Dia ceritanya aku enggak di sana ya. Kalau untuk cinta-cintaan enggak lah di situ. Tapi kalau hanya sebatas sahabat gitu ya, saya rasa ini ya mau gitu loh. Kalau hanya sebatas sahabat tapi jangan terus-terusan mau chatting dia, mau telepon dia, nanti dia bisa enek juga gitu. Bisa enek gitu ya. Karena orang ini tuh mari lihat lagi malas ribet ya. Dia lagi fokus. Jadi nanti dia bisa menganggap kalau kamu itu sebagai perusak suasana. Dengan catatan tadi ya, kalau andaikan kamu mau menarik perhatian dia dengan intens, mari sarankan entar aja lah dulu, nanti kamu sakit hati, nanti kamu kecewa dengan responnya dia ke kamu. Mainnya itu memang harus main pelan, betullah katamu, kalau kamu mau narik perhatiannya dia, kamu harus telaten gitu ya, kamu harus sabar. Cukup kamu letakkan saja dia sebagai goalnya kamu, sebagai titik capainya kamu, tapi jangan kamu mengunci dirinya kamu, oh ini titik capainya ini harus nyampe di waktu sebulan 2 bulan. Nah kalau kayak gitu tuh kamu nggak akan berhasil bisa deket sama seseorang ini, nggak bakal berhasil. Ini memang harus main pintar-pintar di situ ya. Dan kalau saya rasa, jikapun kamu mau membangun komunikasi dengan seseorang ini, saya lihat itu komunikasinya yang kalau kamu kalau kamu tuh orangnya sensitifan, mudah tersinggungan, ini bikin kamu kacau sendiri nih. Nanti jatuhnya dari kamu senang, ujung-ujungnya kamu jadi muak juga ngelihat dia. Gitu ya, kalau kamu sensitif orangnya ya, mudah tersinggung, mudah marah juga gitu ya, terutama kalau mudah tersinggung ya, nanti kamu bisa lihat, sok jual mahal banget ini orang gitu, karena kamu mesti memahami kondisi dia untuk saat ini. Untuk perkara perasaan itu ditempatkannya dia di urutan ke 20 atau 30 hidupnya dia gitu loh. Jadi aku ndak lagi nyari partner cinta-cintaan. Kalau untuk partner ngobrol-ngobrol yang berbobot, yang bermanfaat gitu ya, yang menunjang, yang membantu aku gitu ya, yang membantu aku tuh untuk memudahkan upaya-upayaku saat ini. Ingat ya, tadi kan katanya upaya-upaya dia saat ini tuh bisnis, karir, pekerjaan. Mungkin di sini juga cerita healing ya. Ini bisa juga dia lagi ceritanya tuh healing. Beberapa ini ada di situasi abu-abu untuk saat sekarang ya. Di situasi asmara yang abu-abu untuk saat sekarang ini, dia tahu dia harus meninggalkan orang dari masa lalu dia itu untuk menuju ke masa depannya dia. Namun kan perkara untuk meninggalkan, walaupun akal nalar sehat itu tuh bilang ini hubungannya tidak baik dijalankan, ini hubungannya alangkah lebih bagusnya untuk ditinggalkan. Cuman kan ada di situ ego diri ya, yang rasanya belum ikhlas untuk lepasin orang yang dari masa lalu itu gitu. Ada ego yang sekali-sekali datang merayap ke kepala atau ke hatinya dia perihal tentang orang masa lalu. Jadi di situ dia lebih fokusnya itu ke healing di situ loh. Jadi kan dia belum siap sama yang lama ya, dia belum selesai dengan yang lama, sehingga dia belum siap membuka lembaran yang baru dengan seseorang. Nah kayak gitu ya. Ini nanti dia memang
agak curigaan sama kamu, agak kurang percaya gitu ya. Jadi kalau kamu datang ngubungin dia, dia bisa apaan sih ini orang gitu. Jadi dicek juga kapan kamu mau ngechatting dia. Pilihlah waktu-waktu yang di situ tuh memang santai ya, weekend kah, dari jam berapa ke jam berapakah. Kamu benar-benar pahami ini aktivitas orangnya apa-apa aja gitu loh. Nanti dia soalnya nanti bisa kayak apaan sih ini orang. Nanti datang penilaian negatifnya dia, itu takutnya ya. Datang penilaian negatifnya dia, bilang kamu reseh lah, bilang kamu caper lah gitu ya. Ini orang kok nggak ngerti, ini lagi jam kerja. Ini orang nggak ngerti, ini aku mau istirahat gitu kita. Ya, nggak cocok momentumnya gitu. Hati-hati di sana, kamu tidak cocok momentum ketika mau ngedeketin seseorang ini. Ya lebih bagus tuh kayak ngasih bantuan gitu ya. Contoh-contohnya lah, itu contoh aja ya. Salah satu trik caranya untuk ngedeketin dia, kasih bantuan apa kayak gitu loh. Memudahkan pekerjaannya dia jika memungkinkan gitu ya. Nah di situ. Ini orang memang punya trust issue. Ya. Jadi tidak segampang itu dia akan mudah untuk membuka diri dengan kamu, bukan hanya dengan kamu saja tapi juga dengan orang-orang baru yang dia kenal gitu ya. Dia harus sampai yakin dan percaya dulu, baru dia bisa luas itu berinteraksi. Kalau sebelum dia merasa nyaman dengan kehadiran seseorang, ini bisa tuh dia kaku-kaku tuh modelnya, agak tegang itu pembawaannya gitu ya, curigaan aja tuh ekspresi mukanya ke kamu gitu loh. Nanti kamu tersinggung, hati-hati di situ ya. Dipahami ya, karena ada Three of Swords di sini soalnya gitu. Ada Three of Swords yang bisa menunjukkan bahwa ada kemungkinan kamu tuh sakit hati ke dia gitu ya, karena kamu belum merasa sudah ditolak, sudah diacuhkan, diabaikan sama seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Nah kayak gitu. Mungkin memang di sini juga ada beberapa yang kayaknya kalian ini jarak jauh ya, jarak jauh, agak sulit juga di situ interaksinya, kayak gitu kan. Jadi seperti Mari katakan tadi, kalau mau kamu sat dan menentukan timingnya, ini kayak kamu ngeburu sesuatu, kamu tergesa-gesa dan akhirnya bisa kamu tuh kecewa sendiri jadinya. Nah seperti itu ya. Jadi secara garis besarnya ini seseorang yang lagi kamu pepet, yang lagi kamu keker-keker, yang lagi kamu pengen ada jalinan yang lebih antara kalian berdua. Nampaknya dia belum siap gitu ya. Bisa juga dia ngelihat kamu tuh terlalu kecil untuk dia, terlalu muda, tidak cukup dewasa. Yang cocok untuk dia tuh ya menurut dia orang-orang yang kayak kurang lebih seperti dia ya, yang mikirkan tentang masa depan, bukan hanya sekedar urusan percintaan, tapi udah melihat hidup itu dengan cukup serius gitu ya. Barangkali dia butuh orang yang seperti itu dan dia tidak melihat itu ada di kamu. Mungkin kamu muda, mungkin juga dia lihat masih hidupnya sakarep-karepku gitu ya, belum tertata gitu ya. Jadi dia agak sebelah mata lah melihat kamu, atau ya tadi dia nampaknya tidak terlalu peduli dengan upaya apa yang kamu lakukan di relationship ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin-koinnya ya. Koin-koin ini untuk menunjukkan apakah ini pembacaan energinya kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak juga bisa ini zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial V.
Ada vitamin, ada vital, kemudian di situ ada B, ada bunga, bulan, buaya, kemudian di situ ada N, ada Naruto, nanti, nama, kemudian di situ ada inisial K, kalimat, kata, kita, berikut di situ ada inisial U, ada udara, Uranus, kemudian di situ ada inisial S, ada saya, ada sarung, ada sapi. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak, Sagittarius hadir, Gemini hadir, berikut ada energi dari Virgo, dan berikut di situ ada energi dari Leo ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.